Ekspedisi Pilar Pecandu Ketinggian. Enak. Oh. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. So kawan-kawan, sekarang pukul kurang lebih jam 4 ya bang ya. Kita mau meluncur langsung ke Gunung Sibaya. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang sudah menonton video saya yang sebelumnya sudah mengetahui nih, ini rumah siapa. Ya betul, ini adalah rumah Bang Ade yang merupakan salah satu teman kerja saya. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami langsung saja memulai perjalanan menuju Brastagi. Jangan ngapain? Sebat dulu lur. Oh iya ya. Dingin kali. Buka puasa ya. Iya, puasa dulu ya guys. Dan setelah beristirahat dan berbelanja untuk keperluan logistik, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju Posko Lestari. Oke kan kawan, sekarang kita sudah sampai di Posko Lestari Sibaya. Nah, rencana kita mau makan dulu sebentar dan kita baru trekking ke atas. Oke. Ini ada Mas Eben. Bro. Teman saya waktu ke mana kemarin? Suwit. Albung. Ah, ini dia. Halo, ini namanya Mas Dion. Yang lu Renjani. Yang waktu itu sama saya. Ah, ini Mas Tulus. Iya, fresh. Ah, ini yang waktu kita ke Pusuwit ya Mas ya. Iya, sama Gua Semeru. Oh. Kalau ini Mas Ade. Sama juga. Yang kemarin ke ABC, Ah. anak pura base kan. Jadi ini kawan-kawan kita semua sini yang kemarin juga. Dan setelah sampainya di Posko Lestari, tak lupa kami mengecek kembali barang bawaan kami agar tidak terjadinya kekurangan atau ada barang yang tertinggal selama kami melakukan pendakian. Dan setelah kami pastikan tidak ada barang yang kurang atau tertinggal, kami langsung saja memulai trekking menuju puncak tapal kuda Sibaya. Untuk rencananya kami akan mendirikan tenda di Telaga Putri. Kurang lebih dari puncak tapal kuda menuju Telaga Putri membutuhkan waktu 1 jam. Dan keesokan harinya baru kami akan memulai perjalanan menuju Pilar Deleng Pintau. Jalan terus naik. Kita sudah setengah perjalanan. Di tengah perjalanan kami disambut oleh lukisan alam pagi yang selalu penuh dengan nuansa keindahan, namun tak terlukiskan dengan kata-kata. Gimana Bang Tulus? Lumayan lah. Jangan capek. Jangan capek ya. Ya. Berjalan dengan perut kosong. Mantap. Perut kosong, dalamnya isinya kopi semua ya. Ya, kopi, angin. Disedotnya semuanya. Bobok belerang sudah mulai tercium. Nah, ada aliran air. Mari kita cek. Ini air sungai atau air belerang? Oh, air sungai. Oke, lanjut lagi ya. Oke, kawan-kawan, kita sekarang udah sampai di puncak tapal kuda. Nah, kita istirahat dulu, makan. Setelah itu kita baru ke
Telaga Putri. Nah, rencananya kita akan mendirikan tenda di Telaga Putri sebelum kita melanjutkan ke Deleng Pintau. Oke, nikmati kejadian ini. Kita di mana? Ya salah. Salah. Oke, mantap. Jadi permisa. Kakak apa ini? Siaran TV nih. Yang apa itu yang itu bergalau? Itu dia. Jangan galau-galau. Kita harus happy. Oke kawan-kawan, kita istirahat dulu. Rehatkan badan dulu kawan-kawan. Setelah itu kita baru akan melanjutkan perjalanan. Sembari beristirahat, kita dapat melihat pemandangan di sekitar Gunung Sebaya. Sangat indah bukan? Oke, sekarang kita udah siap packing dan waktunya kita melanjutkan perjalanan ke Telaga Putri. Telaga Putri. Kita di mana? Biasalah. Salah. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke kawan-kawan, kita sudah mulai perjalanan. Belakang ada pasukan. Pasukan elit. Jalannya cukup jelas kalau untuk ke Telaga Putri. Untuk sejauh ini kita belum tahu sih untuk yang di bawahnya apakah jelas seperti ini juga atau tidak. Dan batu besar ini adalah salah satu patokan untuk kawan-kawan yang ingin menuju ke Telaga Putri. Apabila kawan-kawan sudah sampai di sini, kawan-kawan harus mengambil jalur sebelah kiri. Mungkin untuk jalurnya sendiri agak tertutup dan kawan-kawan harus lebih teliti agar tidak salah jalur. Jalannya harus dilalui, lihat. Harus jongkok. Tadi wajibkan jongkok. Dan sesekali kita harus merayap. Lihat kaki kita, dia membawa kulkas. Ada rumah di orang ini. Iya. Apa? Hah? Aduh itu. Dan setelah melewati trek yang penuh dengan bebatuan, kami pun mulai masuk ke dalam hutan. Nah, dari sini untuk treknya sendiri sudah mulai berbeda. Mulai dari jalan yang sangat licin, sehingga kita memang harus lebih berhati-hati untuk menginjakkan kaki. Bukan hanya kondisi jalannya yang saja yang licin, namun untuk jalurnya juga itu sangat tertutup, sehingga kami harus beberapa kali untuk mengecek kembali GPS. Soalnya kita nyebrang. Pas. Itu kayak ini. Keluar. Kalian. Stop. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ya. Ini baru seruan. Panjang. Guys.
hati-hati. Treknya. Dan setelah berjalan berapa menit, kami akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dan ketika beristirahat, kami sambil bercerita. Jadi kalau misalkan kita mau mendaki, kita dari awal harus belajar mandiri. Karena dalam pendakian ini kita dituntut untuk bisa ya terutama mandiri, bisa mengalahkan ego kita dan bisa bertahan hidup tentunya. Survival ya. Itu dia. Jadi jangan pula mendaki takut nggak ada air minum air yang kuning sedikit, nggak mau, jangan manja lah. Karena kita dilahirkan memang dari alam juga Bang ya. Iya, jangan dari alam dan kita hidup berdampingan dengan alam. Jadi semuanya ini sudah disediakan oleh alam ya Bang ya. Semua disediakan oleh alam, tinggal cara kita untuk Mengelola. mengelolanya dan memanfaatkannya. Betul ya. Kayak air ini aja kita nggak nyangka ya Bade ya. Nyangka kita di sini ada air, kalau kita tadi udah hampir putus asa, air kita bakalan habis. Sini juga kita tadi ya. Iya, makanya perjalanan kita menemukan sumber air sudah kan. Oke Bang De ya. Oke. Terima kasih ya Bang Ade. Sama-sama. Salam lestari Bade. Salam lestari. Kapan? Teruntuk anak PKL di luar sana, contohlah abang PKL yang ini ya. Jadi gimana perasaan Anda magang di tempat kami? Buat kawan-kawan yang baru ingin berniat kayak saya, masih belajar sama abang-abang semuanya. Kalau pengen mau mendaki, paling pertama persiapan itu sama kita kayak mau perang ya. Kita harus siapkan semua mental, peralatan kita untuk berperang, sama kayak kita mendaki juga. Terus lah. Ya saya hampir menangis ya. Jadi capek nggak PKL sama kami sini? Sangat ini keseruan tiada tanpa jasa. Jasa. Nggak marah lah ya? Nggak dendam ya? Sangat ini. Sangat dendam? Sangat ini dendam kali? terungkapkan lagi. Jadi kalau ingin kawan-kawan pengen mendaki, silakan coba. Tapi tetap juga kita mendaki sini, kita ini buat tamu, kita harus menjaga tuan rumah kita di sini. Itu alam kita. Lestari, Boras. Gaya paham kali ini ya. Jadi Bang Tulus, abang lihat Bang setiap berhenti abang rokok terus ya kan? Ya ngopi ngerokok, kayaknya nggak bisa lepas rokok tuh dari kehidupan abang ya. Kalau kata orang sih, lur-lur sebelum kita mendaki nggak sebat, kurang rasanya. Tapi ingat ya guys, kalau kita udah siap merokok, puntungnya jangan dibuang sembarangan. Kita simpan aja, nanti sampai ke posko baru kita buang. Jaga alam kita ya. Siap Bang. Tulus ini. Jadi kayak rokok ini apalah arti rokok ini dalam kehidupan abang? Kalau diibaratkan kayak apa gitu? Ibarat sayur tanpa garam lah. Kalau rokok ini dalam kehidupan abang? Iya. Mantap. Setiap aktivitas Wajib merokok ya? wajib merokok. Keren Bang. Setelah makan merokok, di kamar mandi pun merokok juga guys. Tidur abang merokok Bang? Enggak lah, sebelum tidur. Oh, sebelum Merokok tidur. dulu. Oke. Nah, Oke Bang Tulus, makasih nasihatnya Bang Tulus ya. Oke. Ya Bang Tulus, salam lestari. Lestari. Bang, Beben. Apa tuh? Cerita-cerita sedikit Bang. Abang kan dari Parental ya Bang ya? Ya, perintah lah. Parental. Itu usul. Jadi Bang kalau kayak di Kisar itu Bang kan banyak juga kejadian kan Bang yang memakan korban jiwa. Ya. Ya kan? Kalau menurut Abang itu kayak mana itu Bang dari sudut pandang Abang? Ya kalau dari sudut pandangku itu menurutku kalau diksar yang haruskah diksar dengan keras atau pakai kekerasan fisik gitu. Jadi kalau menurutku diksar yang menggunakan kekerasan fisik itu kurang baik ya, kurang tepat atau salah, bisa bilang salah lah. Salah kali ya Bang ya? Salah kali. Karena kami di Parental pun tidak ada dididik dengan secara main fisik, main pukul, main tampar, itu tidak ada. Jadi kami kalau misalnya ada kesalahan, kami itu langsung diambil paket atau seri. Apa tuh Bang? Paket itu misalnya satu paket dikenakan satu paket. Satu paket itu 10 push up, 10 sit up dan 10 squat jump. Wah, jadi lebih sehat ya Bang ya? Ya, jadi dia
lebih menguji kekuatan fisik kita, ya. melatih kekuatan fisik kita juga dan mental kita juga. Karena setiap kita membuat satu kesalahan, kita pasti dikenakan satu paket. Kalau satu seri itu, misalnya satu seri push up atau satu seri squat jump, satu seri itu adalah 10 push up atau 10 squat jump atau 10 sit up kayak gitu. Nah, jadi setiap kesalahan yang kita buat, kita harus menanggungnya dengan hukuman itu, dikasih paket atau seri. Bukan Bukan main pukul, fisik, bukan ya. dimarahi biasa lah kalau dibentak-bentak itu untuk melatih mental. Tapi kalau main pukul, main tampar, main tunjang itu adalah kekerasan fisik. Menurut saya itu lebih baik ditiadakan lagi lah hal-hal seperti itu. Tiadakan ya bang. Jadi menurut abang itu sangat tidak baik ya bang ya, Nah, tidak baik. dan sangat tidak patut dicontoh ya. Tidak contoh, tidak disarankan lah untuk organisasi yang berbau pecinta alaman ataupun Mapala ataupun Sispala dan lain sebagainya. Karena kan banyak kan di luar sana bang, mereka menganggap itu buat latihan fisik, ya kan? Ya, Padahal itu sebenarnya nggak baik ya. menurut saya itu tidak baik. Jadi kalau misalnya pun kita melakukan kesalahan, lebih baik dihukum secara ambil paket kayak gitulah, ambil hukuman untuk melatih fisik kita juga. Karena kan kalau kita push up atau sit up atau squat jump kan melatih otot-otot kita juga. Ya, Jadi kita lebih kuat untuk mendaki, mengangkat beban seperti itu. Mantap bang, terima kasih bang ya nasihatnya bang ya, Oke, sama-sama. dan informasinya juga bang. Yuk, Oke bang, salam lestari bang. Lestari, Salam buat kawan-kawan di sana ya bang ya. siap. Ketika kami sedang asik bercerita, kabut pun mulai datang dan bertanda kami harus memulai perjalanan kembali. Tidak begitu jauh dari tempat kami beristirahat tadi, kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke Telaga Putri. Oke, kita telah sampai di Telaga Putri. Kurang lebih memakan waktu 1 jam lah ya. Ya, banyak istirahat kita guys. Dan ketika kami sampai di Telaga Putri, kabut pun mulai hilang. Tanpa menyanyiakan kesempatan, kami langsung saja berfoto ria sebentar sebelum mendirikan tenda. Oke, setelah sampai di Telaga, kami mencari areal camp. Dan kami langsung saja mendirikan tenda ya kawan-kawan ya. Nah, di sini kita sudah mengambil posisi masing-masing supaya cepat. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I.